Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulian Nistia Putri dengan NIM 20110651045. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriptografi Blowfish. Apa itu Blowfish? Blowfish merupakan algoritma penyediaan blok kunci simetris yang dirancang pada tahun 1993 oleh Bruce Kern untuk menggantikan DES. Pada saat itu, banyak sekali rancangan algoritma yang ditawarkan. Namun, hampir semua terhalang oleh paten atau kerahasiaan pemerintah Amerika Serikat. Skandal menyatakan bahwa Blowfish bebas paten dan akan berada dalam domain publik. Dengan pernyataan skandal tersebut, Blowfish telah mendapatkan tempat dunia kriptografi, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan algoritma kriptografi yang cepat, kuat, dan tidak terhalang oleh lisensi. Dengan ada diadopsinya Blowfish, dunia sumber terbuka menganggap Blowfish adalah salah satu algoritma yang terbaik. Algoritma Blowfish dibagi menjadi dua. Yang pertama, ekspansi kunci. Ekspansi kunci pada tahap ini akan mengubah minimum kunci menjadi array subkunci sebanyak 4168 byte. Dan yang kedua, enkripsi data. Enkripsi data ini dilakukan sebanyak 16 kali putaran, dan untuk masukkan dimisalkan data X yang terdiri dari 64 bit, di mana setiap putaran menggunakan operasi XOR. Baik, sekarang kita masuk ke langkah kerja algoritma Blowfish. Pertama, ekspansi kunci. Ada 7 langkah dalam melakukan ekspansi kunci Blowfish. 1. Misal ada bit array yang pertama dan juga 4 Xbox berurutan dengan string yang pasti. String tersebut terdiri dari digit-digit heksadesimal dari P, tidak termasuk angka 3 di awal, P1 sampai P18. Nah, yang kedua, XOR-kan P1 dengan 32 bit awal kunci, XOR-kan P2 dengan 32 bit berikutnya dengan kunci, dan seterusnya untuk semua bit kunci. Jika panjang kunci ternyata kurang dari jumlah P-box, maka siklus perhitungan akan diulangi hingga semua P ter-XOR-kan. Yang ketiga, enskripsikan string yang seluruhnya 0 dengan algoritma Blowfish menggunakan subkunci yang telah dideskripsikan pada langkah 1 dan 2. Lalu yang keempat, gantikan P1 dengan P2 dengan keluaran dari langkah ketiga. Lalu yang kelima, enskripsikan keluaran langkah 3 menggunakan algoritma Blowfish dengan subkunci yang telah dimodifikasi. Yang keenam, gantikan P3 dan P4 dengan keluaran dari langkah 5. Lanjut, yang terakhir, langkah-langkah di atas gantikan seluruh elemen P array dengan kemudian keempat Xbox secara berurutan dengan hasil keluaran algoritma Blowfish yang terus-menerus berubah. Proses yang kedua yaitu enskripsi. Proses ini mengubah file soal atau file inputnya menjadi binary. Yang pertama, proses enskripsi dan deskripsi Blowfish dilakukan dengan pemecahan file menjadi per 64 bit, yang kemudian 64 bit ini diinisialkan dengan X. Lalu yang kedua, masukkan data X 64 bit ini kemudian dipecah menjadi dua bagian yang disebut dengan XR, SWrite dan XLEF, masing-masing 32 bit. Lalu yang ketiga, proses enskripsi maupun deskripsi dilakukan dengan literasi fungsi sederhana sebanyak 16 kali. Berikut rumus enskripsi. XL sama dengan XL XOR PI, XR V XL XOR XR, tukar XL dan XR, di mana rumus F adalah VXL. Lalu yang keempat, setelah literasi ke-16, tukar XL dan XR lagi untuk melakukan pembatalan penukaran terakhir. Lalu yang kelima, dari semua langkah di atas, langkah terakhir adalah kembali menggabungkan XR dan XL untuk mendapatkan ciphertext. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai tentang kriptografi Blowfish secara singkat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.